Kesempatan kali ini kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri dan kepala lembaga dan kepala daerah se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden pada hari ini. Selain perkembangan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, mohon izin kami nanti sekaligus juga mewakili menyampaikan laporan dari Menko Perekonomian dan Menko PMK terkait penanganan inflasi dan kemiskinan ekstrim. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, di tengah kondisi geopolitik yang masih memanas dan masih terus memanas yang kita tidak tahu kapan ujungnya, dan melambatnya perekonomian global, Indonesia masih terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk itu berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi. Dari berbagai laporan yang kami lihat, kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan dan tidak dapat kita hindari bahwa itu akan menekan dunia secara global. Terima kasih atas arahan dan kepemimpinan Pak Presiden selama ini yang menjadi kekuatan kami dan seluruh bangsa Indonesia untuk tetap optimis dan belajar bekerja dengan hati, dan kita semua bekerja merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan global yang sangat besar yang diistilahkan dari berbagai pihak disebut perfect storm. Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia masih semakin membaik. Kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN terus melakukan langkah kolaboratif, konvergensi, sinergi, dan inovatif. Dan hal ini yang kita butuhkan Bapak Presiden untuk kita dapat keluar atau dapat menghadapi tekanan-tekanan ekonomi global dan perkembangan geopolitik yang arahnya masih tidak jelas. Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 year on year, seiring terkendalinya inflasi volatile food. Hal ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan ekstra effort pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah. Namun demikian, risiko inflasi termasuk harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian, terutama pasca penyesuaian harga BBM. Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai BBM tahap 1 dengan total anggaran 5,6 triliun dan telah disalurkan sebesar 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan. Telah disalurkan kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3%. Selanjutnya pada Oktober ini pemerintah daerah akan merealisasikan penggunaan 2% dana transfer umum. Terkait penggunaan belanja tidak terduga, dapat kami laporkan bahwa rata-rata realisasi di tingkat provinsi baru tercapai 11,23%. Di tingkat kabupaten kota sebesar 15,69%. Selanjutnya, realisasi penyaluran bansos di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01%. Dan di tingkat kabupaten kota sebesar 39,82%. Angka realisasi BTT dan bansos tersebut masih cukup rendah. Untuk itu penyalurannya perlu dipercepat.
Langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022. Apresiasi diberikan kepada 40 daerah terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi. Upaya dari 40 daerah ini dapat menjadi lessons and learn strategi kebijakan pengendalian inflasi untuk daerah lainnya. Beberapa hal yang dapat dicontoh seperti peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, pengembangan urban farming dan perluasan kerjasama antar daerah, fasilitasi distribusi pasokan, serta penguatan pemanfaatan data detail. Bapak Presiden yang kami hormati, tingkat kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim juga menurun pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa. Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrim sebesar 1% setiap tahunnya, sehingga mencapai 0% pada tahun 2024. Untuk itu, Impres 4 2022 menugaskan 28 kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Telah ditetapkan 3 instrumen kebijakan telah dilakukan, yaitu pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dengan yang padan dengan Dukcapil dan data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi yang lebih akurat. Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrim terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK, sedangkan Kemenko Perekonomian tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku kepentingan di luar pemerintah. Pengalaman kami bahwa ketersediaan faktor dasar seperti air bersih untuk pertanian mendorong perbaikan nilai tukar petani dan penanganan stunting. Untuk itu, penyediaan air bersih perlu menjadi salah satu prioritas program penanganan kemiskinan ekstrim. TNI dan Polri perlu terlibat secara aktif untuk membangun sarana air bersih. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden untuk menyerahkan data P3KE ke kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah sebagai landasan kolaborasi program penghapusan kemiskinan ekstrim. Bapak Presiden yang kami hormati, sejak April 2022 telah dilakukan pemantauan harian terhadap 22 dari 43 diktum pada Impres 2 2022 tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Dapat kami laporkan, realisasi belanja produk dalam negeri oleh KL, Pemda dan BUMN mencapai 468,29 triliun atau 49,97% dari komitmen 937,20 triliun. Dan penayangan produk di e-katalog sudah mencapai lebih dari 1 juta pada akhir tahun 2022. Sudah akan tertayang sebesar 1.204.000 produk. Dengan seperti tren ini, kami yakin kita akan bisa mencapai lebih dari 1,5 juta pada akhir tahun 2022. Selain itu terdapat 6 terobosan baru yang kita lakukan, yaitu pertama, digitalisasi pada
integrasi sistem dan kodifikasi data belanja pemerintah. Kedua, penandatanganan kontrak payung dengan produsen laptop dalam negeri. Yang ketiga, peluncuran kartu kredit pemerintah domestik. Yang keempat, strategi pengurangan impor masing-masing KL melalui regulasi internal dan perizinan impor hingga tingkat menteri. Kelima, freezing produk impor yang memiliki substansi dalam negeri. Dan keenam, platform pengadaan nasional. Platform ini kiranya dapat dimanfaatkan juga oleh KPU untuk pengadaan barang dan jasa. Kita semua berharap aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana, goodie bag pada acara-acara kementerian, lembaga, BUMN dan Pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor. Mari secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri, utamanya UMKM dan koperasi. Dengan demikian kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk pengurangan kemiskinan. Diperlukan juga upaya reformasi birokrasi investasi yang memberi layanan yang cepat bagi UMKM dan koperasi. Di antaranya hal penggunaan izin OSS. Begitu juga diperlukan reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital. Misalnya untuk kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi, dan masyarakat. Pak Presiden yang kami hormati, selanjutnya kami mohon arahan dan keputusan Bapak Presiden. Pertama, pemerintah daerah agar segera menggunakan anggaran biaya tidak terduga belanja wajib 20% dana transfer umum dan menyalurkan bansos dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya pasca penyesuaian harga BBM, dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis seperti beras, daging sapi, hortikultura, utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun. Ketiga, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar menggunakan dan menetapkan data P3KE sebagai data rujukan program untuk penghapusan kemiskinan ekstrim untuk memastikan akurasi sasaran program. Keempat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah beserta semua pemangku kepentingan agar memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan alternatif penanganan kemiskinan ekstrim termasuk realokasi anggaran. Kelima, Kementerian Keuangan dan Kemendagri bersama-sama Kemenperin, BPS, dan pemerintah daerah agar menyelesaikan harmonisasi kode referensi produk barang dan jasa terhadap klasifikasi buku komoditas Indonesia pada akhir Oktober bulan depan. Keenam, LKPP agar menyusun rencana undang-undang pengadaan barang jasa publik untuk memperkuat dasar hukum aksi afirmasi dan diperlakukan pada 2024. Dan ketujuh, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar membatasi belanja impor menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023 yang diikuti dengan upaya penguatan UMKM dan koperasi serta industri dalam negeri. Kedelapan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar menggunakan kartu kredit pemerintah domestik pada Januari 2023. Bapak Presiden yang kami hormati, satu garis merah yang dapat kami sampaikan dari pembelajaran pelaksanaan Gernas Bangga Buatan Indonesia dan penanganan COVID-19 adalah perlunya kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak. Tidak ada ego sektoral. Untuk itu seluruh elemen birokrasi harus fokus dan paham dalam pelaksanaan program prioritas pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta konsisten merealisasikan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Demikian dapat kami laporkan Bapak Presiden dan selanjutnya kami mohon arahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.